Assalamualaikum, selamat datang di Cerita Ocha. Semoga kalian tetap sehat ya. Yuk kita mulai ceritanya. Di jantung Pulau Jawa yang membentang bagai permadani hijau dari ujung timur hingga barat, berdirilah sebuah kerajaan yang menjadi simbol kejayaan masa lalu, Kerajaan Mataram Islam. Di balik kemegahan keratonnya dan kemasyuran para bangsawannya, tersembunyi riwayat panjang tentang pertempuran kekuasaan, pengabdian terhadap tanah leluhur, dan campur tangan kekuatan tak kasat mata. Mataram bukan hanya sekadar kerajaan, tapi juga cerminan dari jati diri bangsa Jawa yang menyatukan unsur manusia, alam, dan spiritualitas dalam satu nafas budaya yang utuh. Namun, tidak ada kejayaan yang bertahan tanpa cobaan. Waktu berjalan, dan seperti siklus musim yang tak bisa dicegah, bayangan keretakan perlahan menyelimuti istana Mataram. Setelah wafatnya Sultan Amangkurat IV, kekuasaan jatuh ke tangan anak cucunya yang saling bersaing dan menyimpan ambisi masing-masing. Para pejabat istana yang dahulu penuh hikmat kini mulai bersikap oportunis. Mereka menjual pengaruh dan menggadaikan harga diri bangsa kepada kekuatan asing yang haus kuasa, Belanda, atau yang dikenal saat itu sebagai VOC. Bersamaan dengan itu, ketimpangan mulai terasa di kalangan rakyat. Pajak dinaikkan, tanah-tanah rakyat digusur demi proyek-proyek kerajaan yang tidak semuanya memberi manfaat. Ketika para petani mengadukan nasib, suara mereka hanya bergema di sawah yang sunyi. Jalan-jalan desa yang biasa dilalui para abdi dalam kini tampak lebih sepi, bukan karena tak ada kegiatan, tetapi karena rakyat mulai menjauh dari harapan. Mataram yang dulu jadi pelindung rakyat, kini mulai terasa asing bagi warganya sendiri. Di dalam tembok istana yang megah, muncul sosok yang tak tinggal diam, Pangeran Mangkubumi. Ia adalah adik dari Pakubuwono II, dan dikenal luas sebagai pribadi yang teguh, cerdas, dan berwawasan luas. Mangkubumi bukan hanya seorang bangsawan berdarah biru, ia juga dikenal dekat dengan rakyat, sering menyamar untuk turun langsung ke desa-desa, mendengarkan keluhan petani, dan melihat sendiri penderitaan yang tak tersampaikan ke singgasana. Ia melihat keruntuhan tidak hanya sebagai bencana, tetapi juga sebagai panggilan. Ia sadar, jika tak ada yang menghentikan penyimpangan ini, maka Mataram akan hancur oleh tangannya sendiri, bukan oleh musuh dari luar. Dalam malam-malam panjangnya, ia termenung di pendapa, memandangi cahaya pelita yang berkedip tak pasti, seperti nasib kerajaannya. Tekad mulai tumbuh dalam hatinya. Jika tak ada jalan untuk menyelamatkan dari dalam, mungkin sudah saatnya ia mengambil jalan lain, jalan perjuangan. Dan begitulah, kisah asal-usul Yogyakarta dimulai. Bukan dari kemenangan besar atau pelantikan megah, tetapi dari keretakan yang nyaris menghancurkan segalanya. Dari seorang pangeran yang menolak diam, dan dari tanah Jawa yang terus menyimpan rahasia, menanti untuk diceritakan kembali oleh generasi yang percaya pada kebesaran warisan leluhur. Di balik tembok istana yang menjulang di Surakarta, berdiri sosok bangsawan yang berbeda dari saudara-saudaranya. Ia adalah Pangeran Mangkubumi, adik kandung dari susuhunan Pakubuwono II. Sejak muda, Mangkubumi dikenal sebagai pribadi yang tenang namun memiliki ketegasan dalam memandang sesuatu. Ia tidak terbiasa hidup dalam kemewahan istana semata, sebab hatinya lebih terpaut pada penderitaan rakyat dan cita-cita leluhur tentang kejayaan Nusantara yang mandiri. Pangeran ini, yang kelak akan mengubah wajah Jawa selamanya, telah lama mencurigai kecondongan saudaranya terhadap kekuatan asing yang terus mengintervensi kebijakan kerajaan. Pakubuwono II, walau dihormati, dinilai terlalu lemah menghadapi tekanan dari VOC. Dalam banyak kesempatan, ia menerima permintaan Belanda tanpa perlawanan. Bahkan, banyak keputusan penting tentang tanah, pajak, dan perdagangan yang dikendalikan oleh perusahaan asing itu. Rakyat dibuat sengsara, tetapi suara mereka seperti ditelan angin. Tanah-tanah adat dijual demi mengganti utang kerajaan. Bahkan jalur pertanian yang dahulu menjadi sumber pangan, kini dikuasai oleh pihak-pihak asing yang tak peduli akan kearifan lokal. Pangeran Mangkubumi merasa prihatin. Ia sering berjalan menyamar sebagai rakyat biasa, melihat sendiri sawah-sawah yang mengering, anak-anak yang kelaparan, dan para ibu yang mengemis di pasar hanya demi sebutir nasi. Ia merasakan sendiri tatapan penuh harap dari rakyat yang menunggu datangnya pemimpin sejati. Dari semua itu, hatinya tergetar. Ia tidak bisa dia menyaksikan Mataram terjerumus ke dalam jurang kehancuran karena ketamakan dan ketidakpedulian. Setiap malam, pangeran duduk dalam diam di pendapa kecil di sisi kanan istana. Dalam temaram lampu minyak, ia mencatat pemikirannya, mendengarkan denyut tanah Jawa lewat suara angin dan nyanyian jangkrik. Ia tahu, tak bisa terus berharap pada perubahan dari atas. Jika kekuasaan terus bertekuk lutut pada kepentingan luar, maka seseorang harus berdiri,
menjadi perisai terakhir bagi rakyat dan warisan leluhur. Dan jika harus mengangkat senjata untuk itu, maka ia bersedia. Tidak ada keputusan besar yang lahir dalam kegaduhan. Seperti air yang tenang menyimpan arus deras, begitulah cara Pangeran Mangkubumi mempersiapkan pergerakannya. Ia tidak gegabah menyerukan pemberontakan. Ia tahu, sekali angkat senjata, darah akan tertumpah. Namun ia juga tahu, ketakutan tidak bisa menjadi alasan untuk membiarkan penderitaan berlanjut. Maka, dalam kesunyian malam dan diskusi rahasia dengan para tokoh kepercayaannya, ia mulai menyusun langkah-langkah strategis. Ia menjalin hubungan dengan para bupati, penguasa wilayah, dan pemuka agama yang masih setia pada ajaran leluhur. Dengan hati-hati, ia mengajak mereka memahami bahwa Mataram harus diselamatkan bukan hanya dari musuh luar, tapi dari penyakit di dalam. Di desa-desa, para petani mulai mendengar bisik-bisik tentang pangeran yang peduli rakyat. Mereka tidak tahu pasti siapa dia, tapi harapan mulai tumbuh seperti kecambah yang mencari cahaya. Pangeran menyusun strategi bukan hanya untuk berperang, tetapi juga untuk membangun dukungan moral. Ia ingin gerakan ini menjadi kebangkitan bersama. Maka lahirlah rencana panjang, menyusun pasukan rakyat, menjaga rahasia logistik, melatih para pemuda desa, dan menanamkan semangat juang yang tak hanya didasari dendam, tetapi cinta tanah air. Gerakan ini bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan. Di sisi lain, VOC mulai mencium adanya gelombang pemberontakan. Mereka menyarankan agar Pakubuwono II menangkap Mangkubumi. Namun sang pangeran terlalu cerdas. Ia tidak pernah memberi celah. Ia hadir di tengah rakyat seperti bayangan, nyata namun tak mudah ditangkap. Bahkan sebagian rakyat percaya bahwa Mangkubumi telah mendapatkan perlindungan gaib dari leluhur, menjadikannya tak tersentuh oleh musuh. Hari demi hari, kekuatan rakyat bertambah. Dalam kesunyian, ratusan orang menyatakan kesetiaannya pada Mangkubumi. Tidak sedikit yang menyerahkan emas, hasil panen, bahkan harta keluarga untuk mendukung perjuangan ini. Perlawanan bukan sekadar strategi militer. Ini adalah gerakan spiritual yang lahir dari penderitaan dan cinta terhadap negeri. Pada akhirnya, sejarah selalu memilih jalannya sendiri. Ketika tekanan tak tertahankan, maka api perlawanan pun menyala. Pangeran Mangkubumi memimpin pasukan rakyat melawan pasukan kerajaan yang dikendalikan oleh Pakubuwono II dan didukung VOC. Pertempuran terjadi di berbagai penjuru Jawa, dari lembah Sungai Progo hingga perbukitan Kulon Progo, dari lereng Merapi hingga tepi Bengawan Solo. Tanah yang dahulu ditumbuhi padi kini menyerap darah saudara sendiri. Perang ini bukan sekadar adu senjata. Ia adalah ujian bagi hati dan keyakinan. Di medan perang, para prajurit tidak hanya membawa keris dan tombak, tapi juga tekad yang dibakar oleh ketidakadilan. Banyak di antara mereka adalah petani yang tak pernah belajar berperang, namun rela mati demi harapan anak-anak mereka kelak. VOC pun tak tinggal diam. Dengan persenjataan modern dan taktik militer yang terorganisir, mereka mendukung penuh pihak istana. Namun mereka tidak memahami kekuatan tekad rakyat yang didorong oleh kebenaran. Berkali-kali pasukan Belanda terpukul mundur, bukan hanya oleh strategi perang, tapi oleh kekuatan moral dan spiritual dari perjuangan rakyat Jawa. Mangkubumi tidak hanya bertindak sebagai panglima, tapi juga sebagai ayah bagi pasukannya. Ia ikut makan bersama mereka, tidur di lumbung padi, dan menyeka luka prajurit yang terluka. Ia memimpin dari depan, bukan dari balik meja. Dalam banyak kesempatan, ia lebih memilih bernegosiasi daripada membunuh. Tapi ketika waktunya datang, ia tidak pernah mundur. Perang ini menguras segalanya. Harta, nyawa, waktu, bahkan kenangan. Namun dalam setiap luka, lahir semangat baru. Tanah Jawa bergetar, bukan oleh gempuran senjata, tapi oleh bangkitnya kesadaran bahwa negeri ini milik bersama. Dan Mangkubumi, dengan segala keberaniannya, menjadi simbol harapan itu. Perang berkepanjangan itu seperti musim kemarau yang tak kunjung pergi. Tahun-tahun berlalu dengan darah yang masih membasahi tanah dan air mata yang terus jatuh dari langit. Pangeran Mangkubumi tetap berdiri sebagai simbol perlawanan, namun bahkan sosok sekuat dia mulai merasakan lelah dalam hatinya. Tidak karena semangatnya surut, tapi karena ia tahu bahwa rakyatnya tak mungkin terus berjuang dalam kondisi tertindas dan lapar. Pasukan mulai kelelahan, suplai makanan semakin sulit, dan desa-desa mulai rusak akibat peperangan yang tak kunjung usai. Mangkubumi menyadari, kemenangan dalam perang fisik tidak selalu berarti kemenangan dalam perjuangan yang sejati. Di sisi lain, pihak Pakubuwono III, yang menggantikan Pakubuwono II setelah wafatnya sang raja, mulai goyah. Meski mereka mendapat dukungan penuh dari Belanda, kondisi kerajaan tidak stabil.
Belanda mulai kesulitan membiayai pasukan, dan rakyat Surakarta sendiri mulai mempertanyakan legitimasi kerajaan yang terlalu tunduk pada penjajah. Ketegangan tidak hanya terjadi di medan perang, tapi juga di dalam istana. Para bangsawan mulai terbagi, ada yang setia pada tahta, ada yang diam-diam mendukung Mangkubumi. VOC pun mengalami dilema. Mereka tidak bisa membiarkan perlawanan ini berlanjut terlalu lama. Biaya logistik yang membengkak dan ketidakstabilan wilayah membuat posisi mereka makin terancam. Maka, para petinggi VOC mengusulkan cara yang lebih lunak, berdamai. Ide ini mendapat sambutan dari beberapa tokoh politik yang menginginkan Jawa tenang kembali. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya pihak VOC mengundang Mangkubumi untuk berunding. Tidak mudah bagi sang pangeran untuk menerima tawaran itu. Ia tahu bahwa duduk satu meja dengan penjajah bisa disalahartikan. Namun, setelah berbicara dengan tokoh-tokoh tua dan melihat penderitaan rakyat, ia memutuskan untuk mencoba satu jalan lain, diplomasi. Mungkin darah bisa berhenti mengalir jika pena bisa digunakan lebih bijak dari pedang. Perundingan berlangsung berbulan-bulan. Penuh intrik, tekanan, dan strategi tersembunyi. Namun akhirnya, pada 13 Februari 1755, tercapailah kesepakatan yang akan mengubah sejarah Jawa untuk selamanya, Perjanjian Giyanti. Dalam perjanjian itu, Kerajaan Mataram dibagi dua. Pangeran Mangkubumi diakui sebagai Raja Wilayah Barat dan diberi gelar Sultan Hamengkubuwono I, sementara Pakubuwono III tetap memerintah wilayah timur di Surakarta. Dunia terbelah, namun setidaknya luka bisa mulai sembuh. Ketika tinta perjanjian kering dan suara pertempuran perlahan menghilang, banyak orang berpikir bahwa Sultan Hamengkubuwono I akan segera menikmati kemewahan dan kemegahan sebagai raja baru. Namun tidak demikian. Hati sang sultan justru lebih gelisah dari sebelumnya. Baginya, kemenangan sejati bukanlah kursi tahta atau lambang kerajaan, melainkan kesempatan untuk membangun kehidupan rakyat yang lebih baik. Ia menyadari bahwa menjadi raja bukan hanya soal memerintah, tapi soal melayani. Dan ia tahu, warisan leluhur bukan hanya berupa mahkota, tetapi juga amanah yang berat. Hamengkubuwono I tidak ingin sekadar menjadi bayangan dari masa lalu Mataram. Ia ingin membangun sesuatu yang baru, yang benar-benar berpihak pada nilai-nilai luhur. Maka ia mulai memikirkan lokasi baru untuk pusat kekuasaannya. Tempat yang tidak hanya strategi secara militer dan ekonomi, tetapi juga kuat secara spiritual dan kosmologis. Ia ingin kerajaannya berdiri di atas landasan yang selaras dengan alam dan restu dari dunia gaib, sebuah keyakinan yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Jawa. Dengan ditemani para penasihat dan ahli spiritual, ia melakukan perjalanan keliling wilayah barat Mataram. Ia menyusuri sungai, mendaki bukit, bahkan bermalam di hutan untuk mencari tanda-tanda alam. Setiap pohon, setiap aliran air, dan setiap desir angin ia rasakan sebagai pesan dari semesta. Hingga akhirnya, suatu malam di dekat sungai Winongo, ia mendapatkan wangsit dalam mimpinya. Suara halus yang tak ia kenali berkata bahwa tanah yang ia cari berada di antara Gunung Merapi dan Laut Selatan. Pagi harinya, ia terbangun dengan dada yang berdebar. Ia tahu, suara itu bukan hanya mimpi biasa, melainkan petunjuk dari alam gaib. Maka ia segera memerintahkan para pengikutnya untuk menyelidiki daerah yang berada di garis lurus antara gunung dan laut itu. Mereka berjalan kaki, membawa alat ukur tradisional, menandai posisi matahari, dan membaca arah angin. Ketika mereka tiba di sebuah dataran yang tenang dan subur, Sultan turun langsung dari kudanya dan menjejakkan kaki di tanah itu. Ia menunduk, menggenggam segenggam tanah, dan mencium aromanya. Dalam hatinya, ia tahu, inilah tempat yang ditakdirkan. Tempat itu kelak dikenal sebagai Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebuah nama yang berarti, tempat yang makmur dan damai. Sebuah kerajaan baru akan dibangun di sana. Bukan hanya sebagai pelanjut Mataram, tapi sebagai pusat spiritual dan budaya Jawa yang menyatu dengan kekuatan gunung dan laut. Disinilah awal dari Yogyakarta, kota yang lahir bukan dari ambisi, melainkan dari pencarian yang penuh makna. Perjalanan menuju tempat yang telah ditunjukkan dalam wangsit bukanlah perkara mudah. Sultan Hamengkubuwono I dan rombongan kecilnya menyusuri jalan setapak, hutan lebat, dan sungai-sungai yang berliku. Meski telah menang secara politik, ia memilih untuk turun langsung ke medan perjalanan, menapaki bumi seperti rakyat biasa. Ini bukan perjalanan biasa, ini adalah perjalanan spiritual, pencarian tanah suci yang kelak akan menjadi pusat segala harapan dan keseimbangan. Para pengikutnya bukan sekadar pasukan atau abdi dalem, melainkan orang-orang yang dengan sepenuh jiwa mempercayai visi sang sultan. Ada petani, ada ulama, ada dukun tua yang membawa mantra,
Bahkan ada anak-anak muda yang siap bekerja keras membangun masa depan. Di sepanjang perjalanan, mereka beristirahat di rumah-rumah penduduk, disambut dengan nasi jagung dan sayur lodeh yang sederhana. Dan di tiap tempat yang mereka singgahi, Sultan selalu menyempatkan diri untuk berbicara dengan rakyat, tentang harapan, tentang luka lama, dan tentang mimpi baru. Ketika mereka akhirnya tiba di dataran subur yang berada di garis lurus Gunung Merapi dan Laut Selatan, suasana menjadi sangat hening. Burung-burung seperti berhenti berkicau, angin berhenti bergerak, dan langit cerah memancarkan sinar keemasan yang menyilaukan. Di titik itulah, Sultan meminta seluruh rombongan berhenti. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan berkata, "Disinilah kita akan membangun peradaban baru. Disinilah darah dan keringat kita akan menyatu dengan tanah, dan dari sinilah keturunan kita akan tumbuh dalam kemuliaan." Tangis haru membasahi mata banyak orang. Mereka tahu, ini bukan sekadar tanah kosong, ini adalah takdir. Mereka segera membersihkan area, mendirikan tenda, dan memulai pembangunan. Batu demi batu disusun, tanah digali, dan doa-doa dilantunkan setiap pagi dan malam. Ini adalah awal dari Ngayogyakarta, kerajaan yang dibangun bukan dengan pemaksaan, tapi dengan cinta dan keyakinan. Dalam setiap langkah menuju tanah yang diyakini sebagai takdirnya, Sultan Hamengkubuwono I tidak pernah melupakan satu hal, doa. Setiap pagi sebelum perjalanan dimulai, ia memimpin para pengikutnya untuk duduk bersila menghadap timur, menengadahkan tangan dan memohon pada Yang Maha Kuasa agar dituntun bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga batiniah. Doa-doanya bukan sekadar ucapan, tetapi bisikan jiwa yang dalam. Ia menyadari, apa yang sedang ia bangun bukan hanya kerajaan fisik, tetapi juga sebuah peradaban spiritual. Ia percaya, tanah tidak akan memberikan restu kepada mereka yang datang hanya membawa ambisi. Tanah Jawa, yang dikenal memiliki roh sendiri, nyawa yang diwariskan oleh para leluhur dan makhluk halus penjaga alam, harus didekati dengan hormat. Maka Sultan selalu menyempatkan diri untuk menyapa pohon-pohon tua, sungai yang ia lewati, dan bahkan batu-batu besar yang dianggap keramat. Ia akan mengusap batang pohon dan berbisik lirih, memohon izin dan berkah, agar langkahnya tidak melukai alam. Para pengikutnya pun mengikuti dengan penuh keyakinan. Mereka mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan hanya soal menemukan tempat membangun keraton, tetapi juga perjalanan menata ulang hubungan antara manusia dengan alam, dan antara manusia dengan penciptanya. Setiap malam, di bawah cahaya bulan, Sultan membakar dupa dan menaburkan bunga 7 rupa ke mata air yang mereka temui, memanjatkan harapan agar diberi petunjuk dalam mimpi atau firasat batin. Dan benar saja, semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat pula firasat yang dirasakan. Di suatu malam, ketika angin mendesir pelan dan suara binatang malam seolah lenyap, Sultan bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua berjubah putih. Lelaki itu memegang tongkat dan berdiri di antara dua cahaya, satu dari arah utara dan satu dari selatan. Ia berkata, "Temukan titik di mana Merapi menatap samudera. Disitulah jantung tanah ini berdetak." Lalu sosok itu lenyap, dan Sultan terbangun dengan jantung yang berdetak kencang. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Itu adalah wangsit, petunjuk dari dimensi yang tidak kasat mata. Pagi harinya, ia menggambarkan mimpi itu kepada rombongan, dan mereka semua sepakat untuk mencocokkannya dengan pengukuran garis lurus antara Gunung Merapi di utara dan Laut Selatan. Maka dimulailah pengukuran yang teliti, dengan memperhatikan posisi matahari, letak bintang, dan pergerakan angin. Semua dilakukan dengan penuh hikmat, seolah alam sendiri menjadi peta penunjuk jalan mereka. Dalam hati Sultan, ada rasa haru yang tak bisa dibendung. Ia merasa dirinya seperti alat kecil dalam rencana besar Tuhan dan leluhur. Ia tahu bahwa tanah yang ia cari tidak jauh lagi. Dan yang lebih penting, ia tidak sendirian. Ia bersama rakyat yang percaya padanya, dan bersama alam yang mulai menunjukkan tanda-tanda persetujuan. Maka setiap langkah berikutnya ia jalani dengan lebih mantap, dan lebih dalam-dalam doanya. Pada suatu malam, langit begitu cerah hingga gugusan bintang tampak seperti ukiran halus di kanvas langit. Para pengikut telah tertidur di dalam tenda-tenda sederhana mereka, lelah setelah perjalanan panjang. Tapi Sultan Hamengkubuwono I tetap terjaga, duduk bersila di atas tikar pandan yang digelar di depan perapian kecil. Hanya cahaya api yang menari-nari di matanya. Malam itu terasa berbeda. Udara terasa lebih ringan, dan suara malam seolah berhenti, seolah seluruh alam menunggu sesuatu. Ia memejamkan mata dan menarik napas dalam. Detak jantungnya terasa lambat, seperti mengikuti irama bumi. Ia mulai melantunkan mantra dalam hati, mengingat ajaran leluhur dan guru-gurunya. Doa itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk rakyat yang setia, untuk tanah yang telah lama mencari pemimpin sejati,
dan untuk leluhur yang mungkin sedang memperhatikan dari alam lain. Tiba-tiba, dalam kedalaman meditasinya, ia merasa tubuhnya terangkat ringan. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat dirinya berada di sebuah ruangan luas yang diterangi cahaya lembut. Di depannya, berdiri sosok perempuan bermahkota hijau, berwajah tenang dan penuh wibawa. Wajahnya seperti berkabut, namun matanya menembus jiwa. Ia adalah Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan. "Wahai Sultan," suaranya bergema seperti gema air dan angin, "aku telah lama menunggu pemimpin yang mencintai tanah ini, bukan hanya menguasainya. Bangunlah kerajaanku di daratan. Jadilah penghubung antara langit, bumi, dan laut. Jika kau setia menjaga keharmonisan, maka kekuasaanmu akan lestari." Lalu sosok itu lenyap dalam pusaran air, dan Sultan terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum. Ia tidak merasa takut. Ia justru merasa diterima. Ia merasa bahwa dunia gaib yang menjaga tanah Jawa telah memberinya restu. Di pagi hari, ia bercerita tentang penglihatan itu kepada penasihat spiritualnya. Mereka membenarkan bahwa mimpi itu adalah pertanda penting. Sebuah bentuk perjanjian tak kasat mata antara Sultan dan Ratu Laut Selatan, demi menjaga keseimbangan alam dan kekuasaan. Setelah malam itu, arah perjalanan mereka menjadi lebih pasti. Mereka tidak lagi mencari-cari tanpa tujuan. Mereka hanya perlu menyesuaikan titik garis antara Merapi dan Laut Selatan, dan di titik tengah itulah keraton harus berdiri. Sultan semakin yakin bahwa langkah-langkahnya berada di jalur yang benar. Ia tak hanya mendapat restu rakyat, tapi juga alam dan dunia gaib. Maka sejak malam itu, langit tidak lagi terlihat sekadar langit. Bagi Sultan, langit adalah naskah takdir yang terbentang, dan ia sedang membaca satu persatu huruf di dalamnya. Beberapa hari setelah mimpi itu, Sultan kembali menyendiri di bawah pohon beringin besar. Angin berembus lembut, membawa aroma bunga liar dan tanah basah. Ia memejamkan mata, berharap ada petunjuk lain yang bisa ia tangkap. Dan dalam keheningan total, tiba-tiba ia mendengar suara, bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Suara yang dalam dan tegas, namun tidak mengintimidasi. Temukan tanah di mana angin dari gunung dan laut saling menyapa. Di sanalah pusat dunia ini. Sultan membuka mata perlahan. Di depannya, para pengikut sedang sibuk membuat tenda baru dan menyiapkan makanan. Tapi baginya, momen itu terasa magis. Ia tahu, suara itu adalah sinyal terakhir. Petunjuk itu harus diikuti segera. Maka ia memanggil juru ukur kerajaan dan memerintahkan pengukuran yang lebih presisi. Mereka harus menggambar garis lurus dari Gunung Merapi ke Laut Selatan, dan menentukan titik tepat di tengahnya. Beberapa hari kemudian, hasil pengukuran menunjukkan satu lokasi, dataran luas di tepi sungai Winongo, berpasir halus, subur, dan strategis. Di titik itu, angin dari Merapi memang terasa kencang, dan udara membawa kelembaban dari laut di kejauhan. "Ini dia," bisik Sultan dalam hati. "Inilah porosnya." Ia lalu menancapkan tongkat kayu ke tanah, sebagai simbol bahwa pusat kerajaan akan dibangun di titik itu. Para abdi dalem yang menyaksikan ikut sujud, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sejarah. Di tempat itu kelak, Keraton Yogyakarta akan berdiri megah. Sebuah istana bukan hanya untuk kekuasaan dunia, tetapi juga sebagai titik keseimbangan antara langit dan bumi, manusia dan gaib, kekuatan raja dan perlindungan semesta. Maka hari itu ditandai sebagai awal kelahiran spiritual Yogyakarta, bukan sekadar kota, tetapi panggilan jiwa seluruh tanah Jawa. Usai menerima petunjuk dari alam, Sultan Hamengkubuwono I bangkit dari semedinya di bawah pohon beringin dengan semangat yang seperti baru dilahirkan. Tubuhnya memang lelah, jubahnya kusam terkena tanah dan embun malam, tetapi matanya berbinar seperti baru melihat cahaya yang tak pernah padam. Ia tahu, ini bukan hanya akhir dari pencarian lokasi, tapi awal dari sebuah perjalanan baru, sebuah kehidupan yang akan dibangun dari akar terdalam tanah Jawa, bukan dari reruntuhan ambisi kekuasaan. Dengan langkah mantap, ia memanggil para juru ukur, juru bangun, dan penasihat spiritualnya. Ia meminta agar tanah yang telah ditunjuk dalam wangsit diukur ulang dengan teliti. Garis lurus dari Gunung Merapi hingga Laut Selatan dicek kembali. Hasilnya sama, tempat itu adalah titik tengah yang ideal secara geografis, spiritual, dan strategis. Para empu pun menyatakan bahwa tanah itu memiliki aura yang hangat, tanda bahwa leluhur dan roh penjaga tanah menyetujui rencana besar ini. Tanpa menunggu lama, Sultan memerintahkan dimulainya pembersihan lahan. Para pengikut membuka semak belukar, menebang pohon dengan penuh rasa hormat. Setiap pohon yang ditebang, mereka berdoa lebih dahulu,
memohon izin pada roh yang mungkin bersemayam di dalamnya. Mereka percaya, tanah ini bukan sekadar tempat, tapi rumah bagi makhluk-makhluk tak kasat mata yang telah lebih dulu hidup di sana. Maka semua dilakukan dengan tata cara, bukan sembarangan. Di tengah-tengah persiapan itu, Sultan menyendiri sejenak, kembali duduk bersila di tanah, kali ini dengan mata yang menatap ke arah laut. Ia berbisik pelan, "Aku datang bukan untuk menaklukkanmu, wahai tanah. Aku datang untuk menjagamu, untuk merawatmu, dan untuk membangun kehidupan yang akan dikenang 7 turunan ke depan." Angin berhembus pelan, dan debu kecil menari-nari di sekelilingnya, seperti menjawab dengan bisikan persetujuan. Esoknya, pembangunan dimulai secara simbolis. Sebuah tonggak utama ditanam di pusat tanah itu, menjadi titik awal pembangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tonggak itu tidak hanya berfungsi sebagai patok bangunan, tetapi sebagai simbol spiritual, penghubung antara bumi, langit, dan dunia gaib. Di sekitar tonggak itu, Sultan meminta agar ruang-ruang utama disusun, alun-alun, masjid, pasar, dan kompleks kediaman abdi dalem. Pekerjaan ini bukan semata proyek fisik. Ini adalah kerja spiritual kolektif. Setiap paku yang ditanam, setiap batu yang diletakkan, selalu diiringi doa. Bahkan ketika para pekerja makan siang, mereka tidak lupa menyisihkan sebagian makanan untuk sesajen kecil kepada leluhur tanah. Di malam hari, Sultan memimpin doa di tengah halaman, diiringi gamelan sederhana, menaburkan bunga 7 rupa di atas tanah sebagai tanda penghormatan. Tanah itu tidak hanya berubah secara fisik, tapi juga batinnya. Suasana di sekitarnya terasa lebih damai. Burung-burung datang dan hinggap di dahan pohon-pohon yang tersisa. Angin tidak lagi terasa berat, dan mata air mulai muncul di titik-titik tertentu, seperti ikut merestui. Sultan tahu, ia tidak sedang membangun kota biasa. Ia sedang melahirkan ruh peradaban. Dan disinilah Yogyakarta akan berdiri, di atas fondasi doa, darah, dan cinta yang tak berujung. Sejak pertama kali menginjakan kaki di tanah itu, Sultan Hamengkubuwono I merasa seolah ada sesuatu yang menyambutnya. Bukan suara manusia, bukan juga suara binatang, tetapi semacam gema yang sunyi, getaran dalam dada yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa hangat, seolah diselimuti oleh energi yang lembut namun penuh kekuatan. Bahkan para pengikutnya pun mulai merasakannya. Beberapa dari mereka berkata bahwa malam-malam terasa lebih terang, dan tidur mereka lebih nyenyak, seperti tidur di rumah sendiri meski berada di alam terbuka. Tanah itu memiliki keseimbangan yang tak biasa. Di siang hari, panasnya tidak menyengat. Di malam hari, dinginnya tidak menusuk. Air sungai yang mengalir di pinggirannya jernih dan tenang, suara alirannya seperti nyanyian yang menenangkan jiwa. Bahkan pepohonan di sekitar tempat itu tampak lebih hijau dari biasanya. Seorang dukun tua yang ikut dalam rombongan mengatakan, tanah ini memang tanah pilihan. Ia menyambut kita, bukan menolak. Sultan berjalan sendirian ke tengah lapangan, melepas alas kakinya, dan membiarkan telapak kakinya menyentuh langsung tanah yang lembab. Ia menunduk, menggenggam segenggam tanah itu, lalu mengangkatnya perlahan ke depan wajahnya. Ia menutup mata, mencium tanah itu dalam-dalam, dan berkata dalam hati, "Kau lembut, tapi kuat. Kau sunyi, tapi berbicara. Kau menungguku, dan kini aku datang." Ia tahu bahwa tanah itu telah merestui niat baiknya. Maka tak ada lagi keraguan dalam hatinya. Ia lalu memerintahkan para arsitek keraton untuk mulai menggambar rancangan tata ruang kerajaan. Tapi ini bukan tata ruang biasa. Ini adalah tata ruang kosmologis, yang harus mengikuti poros utama, dari utara, Gunung Merapi, ke tengah, keraton, hingga ke selatan, Laut Selatan. Tata ruang ini bukan hanya estetika, tapi juga keyakinan bahwa kehidupan harus berada dalam harmoni antara manusia, alam, dan yang gaib. Para ahli bangunan tradisional atau empu mulai menggali tanah, menyusun batu, dan merancang jalur air. Alun-alun dirancang sebagai tempat rakyat berkumpul, bukan hanya untuk menyaksikan upacara, tapi juga untuk berdialog dengan raja. Masjid diletakkan tak jauh dari istana, agar raja selalu dekat dengan Tuhan. Pasar dibangun di sisi barat, karena dalam ajaran Jawa, barat adalah arah kehidupan dan perputaran rezeki. Setiap elemen bangunan mengandung filosofi. Tidak ada yang diletakkan sembarangan. Bahkan jumlah anak tangga, tinggi gerbang, dan bentuk atap, semuanya punya makna. Sultan tidak hanya membangun kerajaan, tapi juga simbol-simbol kehidupan, agar siapapun yang berjalan di kota ini kelak tidak hanya melihat dinding dan jalan, tetapi juga bisa membaca ajaran dan nilai. Dan ketika rancangan selesai, Sultan berdiri di tengah-tengah tanah itu, menghadap Gunung Merapi, dan membisikkan satu kalimat,
Dengan nama leluhurku, dengan restu rakyatku, dan dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, disinilah kerajaanku akan hidup. Maka dimulailah pembangunan Keraton Yogyakarta, bukan sebagai benteng kekuasaan, tetapi sebagai jantung budaya Jawa yang berdetak bersama waktu. Hari itu, matahari bersinar lembut, tidak menyilaukan tapi cukup hangat untuk mengusir rasa dingin sisa malam. Para pengikut Sultan telah berkumpul sejak subuh, mengenakan pakaian kerja tradisional, kain batik, ikat kepala, dan sabuk pinggang. Wajah-wajah mereka memancarkan semangat. Hari itu bukan hari biasa, hari itu adalah awal dari sejarah. Untuk pertama kalinya, tanah itu akan disentuh oleh alat-alat pembangunan yang membawa niat suci. Pembangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat resmi dimulai. Sebelum palu pertama diketuk, Sultan memimpin upacara selamatan. Di atas tampah bambu, tersaji nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauk, bunga 7 rupa, dan dupa yang mengepul pelan. Ia berdiri di tengah lingkaran para pengikutnya, lalu mengangkat kedua tangan dan berdoa. Ya Tuhan, ya para leluhur, dan para penjaga tanah ini. Kami datang bukan untuk merusak, tapi membangun. Kami mohon izin dan restu, agar tempat ini menjadi rumah bagi generasi yang akan datang. Setelah doa selesai, Sultan sendiri yang mengambil cangkul pertama dan mencangkul tanah, diikuti oleh para pekerja lainnya. Tidak ada teriakan komando, tidak ada paksaan. Semuanya bekerja dalam diam, tapi penuh hormat. Setiap batu yang diletakkan diberi mantra. Setiap tiang yang ditanam diikatkan janur kuning sebagai simbol kehidupan. Bahkan saat mereka menggali tanah untuk membuat sumur pertama, mereka memberikan sesajen berupa telur ayam kampung dan kelapa muda agar sumur itu membawa air yang berkah. Pembangunan keraton dilakukan bertahap. Pertama-tama dibangun struktur utama, pendopo, bangsal, dan kawasan kediaman raja. Di sisi lain, dibangun juga pasar tradisional dan tempat ibadah. Yang menarik, Sultan meminta agar jalur dari keraton ke Tugu Golong Gilik, di utara, dan ke Panggung Krapyak, di selatan, dibuat sejalur lurus, membentuk sumbu filosofis yang melambangkan hubungan vertikal dan horizontal kehidupan manusia. Para empu, tukang batu, ahli kayu, dan pembuat ukiran terbaik dari seluruh penjuru Jawa diundang untuk ikut serta. Mereka tidak sekadar dibayar, tapi dihormati sebagai seniman yang sedang membuat mahakarya. Keraton tidak dibangun dengan gaya militeristik seperti benteng Belanda, melainkan dengan sentuhan arsitektur Jawa yang lembut dan bermakna, penuh filosofi. Bulan demi bulan berlalu. Di tengah kerja keras itu, suasana selalu penuh syukur. Bahkan ketika hujan turun deras dan membuat pekerjaan tertunda, mereka percaya itu adalah berkah dan penyucian dari langit. Dan setiap kali bagian bangunan selesai, para pekerja berdoa di depannya, seolah menanamkan ruh kehidupan ke dalam setiap dinding dan atap. Keraton mulai menjelma, tidak hanya sebagai tempat tinggal raja, tapi sebagai tanda bahwa Jawa belum mati. Disinilah, budaya, doa, perjuangan, dan cinta tanah air bersatu. Sebuah kerajaan baru sedang lahir. Dan nama itu akan dikenang selamanya, Yogyakarta. Salah satu perintah pertama Sultan Hamengkubuwono I kepada para perancang kerajaan adalah membangun sebuah penanda spiritual di arah utara, Tugu Golong Gilik. Tugu itu bukan sekadar monumen atau penunjuk arah, melainkan simbol penghubung antara manusia dengan Tuhan. Golong berarti bulat, dan gilik berarti silinder panjang. Gabungan dua bentuk itu menggambarkan kesatuan jiwa dan raga, serta kesatuan antara kehendak manusia dan kehendak langit. Sultan ingin agar semua yang tinggal di Yogyakarta selalu ingat bahwa kekuasaan sejati tidak berasal dari istana, melainkan dari restu yang maha kuasa. Tugu ini sengaja diletakkan di garis lurus dengan keraton di tengah dan pantai selatan di ujung selatan. Garis ini bukan sekadar jalur jalan atau visual tata kota. Ini adalah garis sakral, sumbu filosofis kehidupan manusia Jawa. Di bagian tengah, keraton menjadi representasi manusia sebagai pemimpin, sebagai makhluk yang memiliki akal dan hati. Di ujung selatan, berdirilah Panggung Krapyak yang melambangkan dunia binatang atau naluri. Dan lebih jauh ke selatan lagi, terbentang Laut Selatan, tempat bersemayamnya kekuatan gaib yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia biasa. Tata letak ini dirancang agar setiap warga yang hidup di kota ini, secara tidak sadar, menjalani hidup dalam jalur keseimbangan, antara logika dan intuisi, antara kekuasaan dan pengabdian, antara dunia dan akhirat. Bahkan, Sultan memberi instruksi agar jalan utama yang membelah poros ini tetap terbuka, tidak ditutup oleh tembok, agar roh kehidupan dan energi spiritual dapat mengalir bebas tanpa hambatan. Dalam filsafat Jawa, itu disebut sebagai memayu hayuning bawana, menjaga keharmonisan dunia. Saat tugu selesai dibangun,
Upacara besar diadakan. Para sesepuh dari berbagai penjuru datang membawa sesajen, tarian sakral ditampilkan, dan doa dilantunkan selama semalam penuh. Sultan sendiri berdiri di hadapan tugu itu, memejamkan mata, dan mengangkat kedua tangan. Dalam diam, ia menyampaikan sumpah, bahwa selamanya ia akan memerintah dengan hati, bukan dengan keinginan pribadi. Bahwa kerajaan ini dibangun bukan demi kekuasaan, tetapi demi keseimbangan yang suci. Dan semenjak itu, Tugu Yogyakarta tidak hanya menjadi ikon arsitektur kota. Ia menjadi simbol spiritual masyarakat. Setiap pagi, orang-orang menyapanya saat melewati jalan. Setiap malam, para pejalan kaki duduk di sekitarnya sambil merenung. Ia berdiri bukan sebagai bangunan mati, tapi sebagai penjaga arah hidup, baik bagi raja maupun rakyat. Di sanalah dimulai langkah ke dalam hati Yogyakarta, sebuah kota yang hidup, bernapas, dan berdoa dalam diam. Bagi Sultan Hamengkubuwono I, kerajaan sejati tidak dibangun dari batu dan kayu semata. Ia tahu, bangunan yang tinggi bisa roboh, harta yang melimpah bisa lenyap, dan nama besar bisa dilupakan. Tapi ruh peradaban, itu yang harus diwariskan. Maka bersamaan dengan pembangunan fisik keraton, Sultan juga mulai membangun fondasi batin kerajaan. Ia menyusun nilai-nilai, sistem pemerintahan, adat istiadat, serta tatanan kehidupan yang berpijak pada kearifan lokal dan spiritualitas Jawa. Salah satu fondasi batin terpenting yang dibangunnya adalah perjanjian gaib dengan Laut Selatan. Dalam ajaran Jawa, lautan bukan hanya kumpulan air, melainkan alam yang dihuni oleh makhluk halus, kekuatan energi, dan pengetahuan gaib. Dan Laut Selatan dikenal sebagai wilayah kekuasaan Kanjeng Ratu Kidul, penguasa gaib yang memiliki hubungan khusus dengan para raja Mataram. Perjanjian itu tidak dilakukan dengan pena atau prasasti, melainkan dengan ritual batin dan pemurnian diri. Sultan melakukan semedi khusus selama 7 malam di pantai Parangkusumo. Ia berdiam di antara batu-batu karang, mendengarkan debur ombak yang seperti nyanyian tua tentang sejarah tanah ini. Dalam meditasinya, ia merasakan kehadiran Ratu Kidul, bukan sebagai sosok menakutkan, tetapi sebagai entitas yang agung dan penuh wibawa. Mereka tidak berbicara secara lisan, tetapi jiwa Sultan tahu bahwa pertemuan itu adalah bentuk restu. Dalam perjanjian tak kasat mata itu, Sultan berjanji akan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia tidak akan melupakan bahwa kekuasaan bukan mutlak miliknya. Ia hanya dititipi untuk menjaga keharmonisan semesta. Sebagai gantinya, Ratu Kidul akan menjaga kerajaan dari gangguan gaib, dari bencana, dan dari kehancuran spiritual. Sejak saat itu, setiap Sultan Yogyakarta secara spiritual menjadi pasangan abadi Kanjeng Ratu Kidul, bukan dalam arti duniawi, tetapi dalam ikatan penjaga tatanan dunia. Untuk menjaga perjanjian itu, Sultan menetapkan satu upacara penting yang dilakukan setiap tahun, labuhan. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ratu Kidul, dilakukan dengan menghanyutkan sesajen ke laut. Sesajen itu biasanya berupa kain, perhiasan, dan benda-benda pribadi Sultan, sebagai tanda bahwa dirinya rela melepas ego dan menyerahkan dirinya kepada kehendak semesta. Labuhan bukan upacara hura-hura, tapi perenungan dalam tentang batas antara kuasa dan pengabdian. Maka sejak itu, kehidupan spiritual Yogyakarta memiliki 2 pusat kekuatan, Gunung Merapi di utara sebagai simbol keteguhan dan kekuatan alam, dan Laut Selatan sebagai simbol kebijaksanaan dan kekuatan batin. Di tengah-tengah keduanya, Keraton Yogyakarta berdiri tegak, menjadi jembatan antara keduanya. Dan Sultan, dengan seluruh pengabdiannya, berada di tengah, menjaga agar semua tetap dalam keseimbangan. Inilah makna terdalam dari seorang raja Jawa, bukan menguasai, tapi menjaga harmoni antara dunia-dunia. Cerita tentang pertemuan Sultan Hamengkubuwono I dengan Kanjeng Ratu Kidul telah diwariskan dari generasi ke generasi, bukan sebagai dongeng semata, melainkan sebagai bagian dari roh budaya Jawa. Para penutur kisah, para dalang, bahkan para abdi dalam keraton menceritakan kisah itu dengan nada bergetar, seolah mereka sedang menghidupkan kembali momen sakral yang tak bisa ditulis dalam kitab sejarah manapun. Kisah itu tidak bisa dibuktikan dengan foto atau bukti fisik, namun ia hidup dalam batin setiap orang Jawa yang percaya bahwa dunia tidak hanya terdiri dari apa yang tampak. Dalam versi yang paling terkenal, dikisahkan bahwa saat Sultan melakukan semedi di malam keempat di pantai Parangkusumo, udara tiba-tiba menjadi sangat hening. Tidak ada suara ombak, tidak ada desiran angin, hanya cahaya bulan yang seolah berhenti di langit. Dalam keheningan itu, muncul kabut tipis yang perlahan berubah menjadi sosok perempuan anggun berselendang hijau. Wajahnya tidak bisa dilihat jelas, tapi auranya membuat siapapun yang melihatnya tunduk dalam takzim. Dialah Kanjeng Ratu Kidul, Ratu Abadi penguasa Samudera.
Sultan tidak berbicara, hanya menunduk dalam. Dalam budaya Jawa, tunduk bukan simbol kelemahan, tapi tanda kesadaran akan keagungan sesuatu yang lebih tinggi dari diri manusia. Dan Ratu Kidul pun tidak mengucapkan kata-kata secara langsung, namun setiap getaran jiwanya terasa bagaikan kalimat-kalimat yang ditanamkan ke dalam hati Sultan. Dalam semedi itu, mereka bertukar janji, bukan dalam bentuk perintah dan kepatuhan, tetapi dalam bentuk keseimbangan dan tanggung jawab bersama. Jagalah tanah ini dengan hati, begitu pesan yang diyakini diterima oleh Sultan. Karena jika hatimu tidak lurus, maka kekuasaanmu akan ditelan oleh ombakku. Tapi jika kau memerintah dengan cinta, maka samuderaku akan menjadi pelindungmu. Kalimat itu tidak pernah benar-benar diucapkan, tapi ia hidup di dalam doa-doa Sultan, di dalam upacara labuhan yang dilakukan hingga hari ini, dan dalam setiap pengambilan keputusan penting di Keraton Yogyakarta. Setelah pertemuan itu, Sultan kembali ke keratonnya dengan hati yang penuh. Ia tidak membawa pusaka, tidak membawa jimat, hanya membawa ketenangan yang luar biasa dalam dirinya. Dan sejak saat itu, setiap Sultan Yogyakarta, secara spiritual, melanjutkan hubungan itu. Bahkan hingga kini, dalam prosesi pelantikan Sultan, bagian dari jiwanya diyakini menjadi pasangan gaib Ratu Kidul, sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Maka kisah itu tidak hanya menjadi legenda. Ia menjadi akar dari tatanan spiritual dan budaya Yogyakarta, menjelaskan mengapa kota ini tidak pernah sepenuhnya tunduk pada dunia modern. Di balik modernitasnya, Yogyakarta tetap menyimpan jejak langkah sang sultan di tepi pantai malam itu, di mana waktu seolah berhenti, dan seorang manusia biasa membuat perjanjian abadi dengan penjaga laut yang agung. Hubungan antara Sultan Yogyakarta dan Kanjeng Ratu Kidul bukan sekadar dongeng yang dituturkan menjelang tidur, melainkan ritual yang hidup, dijaga turun-temurun oleh keluarga keraton dan rakyat yang percaya pada keterhubungan antara dunia nyata dan dunia gaib. Bentuk konkret dari hubungan ini bisa dilihat dalam upacara labuhan, sebuah ritual tahunan yang dilakukan oleh keraton sebagai bentuk persembahan dan penghormatan kepada Ratu Kidul, serta penjaga Gunung Merapi di utara. Setiap tahun, biasanya pada bulan Sura dalam penanggalan Jawa, yang dianggap sebagai bulan suci dan penuh kontemplasi, Keraton Yogyakarta akan mengadakan labuhan di dua arah, ke laut dan ke gunung. Labuhan ke laut selatan dilakukan di pantai Parangkusumo, sedangkan labuhan ke utara dilakukan di Gunung Merapi atau kadang juga di Gunung Lawu. Kedua ritual ini melambangkan keseimbangan antara kekuatan alam yang panas dan dingin, keras dan lembut, kasar dan halus, semua harus dijaga dalam harmoni. Persiapan labuhan dimulai jauh sebelum hari pelaksanaan. Para abdi dalam menyiapkan sesajen yang tidak sembarangan. Ada kain cinde, bunga 7 rupa, dupa, makanan khas keraton, hingga benda-benda pribadi milik sultan yang disucikan. Yang paling sakral adalah cawisan, benda-benda persembahan yang mewakili kerendahan hati sultan kepada kekuatan semesta. Benda-benda ini bukan untuk disembah, tetapi untuk menyimbolkan bahwa sultan tidak lebih tinggi dari alam dan leluhur. Saat hari pelaksanaan tiba, iring-iringan abdi dalam berangkat dari keraton dengan pakaian tradisional lengkap. Musik gamelan mengiringi langkah mereka, tapi bukan dengan nada meriah, melainkan dengan irama lambat dan sakral. Masyarakat berkumpul di sepanjang jalan, menyaksikan prosesi ini dengan penuh hikmat. Mereka tahu, ini bukan tontonan biasa, ini adalah jalan doa yang disaksikan langit. Di tepi pantai Parangkusumo, sesajen dihanyutkan ke laut. Para pemimpin upacara membacakan doa dalam bahasa Jawa kuno, memohon agar alam bersedia menerima persembahan ini dan terus melindungi kerajaan. Ombak yang menghantam batu karang dianggap sebagai jawaban. Jika ombak menyapu sesajen dengan cepat, itu tanda baik. Jika sesajen terombang-ambing, maka perlu evaluasi batin dari sang raja. Ritual ini berlangsung tenang, tanpa keramaian, karena setiap yang hadir tahu bahwa mereka sedang menyaksikan perjanjian yang diperbarui antara manusia dan semesta. Dan inilah uniknya Yogyakarta, kerajaan yang tidak hanya berdiri karena kekuatan militer, tapi juga karena kesetiaan pada dunia tak kasat mata. Labuhan menjadi bentuk kesadaran bahwa kekuasaan harus rendah hati, dan bahwa tanah Jawa bukan milik manusia saja, tetapi milik semua yang hidup, terlihat maupun tak terlihat. Jika dilihat dari langit, ada garis lurus yang menghubungkan 3 titik penting di Yogyakarta, Gunung Merapi di utara, Keraton di tengah, dan Laut Selatan di selatan. Garis ini tidak hanya sekadar tata kota, tetapi merupakan poros utama dalam kosmologi Jawa, yang dikenal sebagai sumbu imajiner suci. Garis ini melambangkan keseimbangan antara alam, manusia, dan dunia gaib. 3 unsur utama yang dipercaya saling menjaga harmoni dunia. Gunung Merapi adalah simbol kekuatan dan keberanian. Ia adalah gunung yang hidup, yang meletus namun juga memberi kesuburan. Merapi tidak hanya dianggap sebagai gunung biasa,
tetapi sebagai pusat spiritual alam, dijaga oleh para leluhur dan makhluk halus seperti Eyang Sapu Jagat dan Embah Maritjan. Ketika Merapi berbicara lewat asap dan lava, masyarakat tidak hanya membaca bahaya, tapi juga membaca pesan. Ia menjadi lambang bahwa kekuatan harus disertai dengan kebijaksanaan. Di tengah poros berdiri Keraton Yogyakarta, sebagai pusat manusia dan pemerintahan. Keraton menjadi titik tengah antara langit dan bumi, tempat di mana Sultan menjalankan amanat spiritual untuk menjaga keharmonisan. Tata ruang dalam keraton mencerminkan filosofi hidup orang Jawa. Bangunan, jalur masuk, hingga taman, semua dirancang berdasarkan hitungan spiritual dan arah energi. Bahkan kursi duduk Sultan di bangsal kencana menghadap utara, bukan sekadar simbol kekuasaan, tapi agar raja selalu memandang Merapi, mengingatkan dirinya akan asal kekuatan sejati. Dan di ujung selatan, terbentang Samudra Hindia, tempat bersemayamnya Kanjeng Ratu Kidul. Laut ini bukan hanya hamparan air, tetapi gerbang ke alam gaib yang penuh misteri. Ombaknya keras dan dalam, tapi juga indah dan lembut. Ia mewakili kebijaksanaan batin, tempat di mana ego manusia larut dan tunduk pada kekuasaan yang lebih besar. Di sanalah labuhan dilakukan, dan di sanalah rakyat membisikkan doa-doa rahasia yang tak sanggup mereka ucapkan di tempat lain. Ketiga titik ini menjadi poros hidup Yogyakarta. Dan yang lebih menarik, poros ini tidak dibangun secara acak, melainkan melalui wangsit, perenungan, dan komunikasi batin antara Sultan dan alam semesta. Bahkan hingga kini, sumbu imajiner ini masih dijaga, tidak boleh dibangun gedung tinggi yang memutus aliran energi. Dalam tradisi arsitektur Yogyakarta, jalur ini harus tetap lapang agar roh leluhur, berkah Tuhan, dan kekuatan alam dapat terus mengalir. Maka, ketika seseorang berdiri di Tugu, melihat lurus ke arah selatan, ia tidak hanya melihat jalan aspal. Ia sedang memandang garis takdir, yang menyatukan kekuatan tertinggi dalam hidup manusia, keberanian, kebijaksanaan, dan keselarasan. Disinilah Yogyakarta berbeda dari kota lain. Ia berdiri di atas poros ruhani yang hidup, bukan sekadar fondasi fisik. Begitu Keraton Yogyakarta mulai berdiri tegak di atas tanah yang disucikan oleh doa dan kerja keras, kehidupan di sekitarnya pun mulai tumbuh. Orang-orang dari berbagai penjuru datang, bukan hanya untuk mengabdi kepada raja, tapi untuk menghidupkan kembali ruh budaya Jawa yang sempat terkikis oleh peperangan dan kekuasaan asing. Dalam waktu singkat, Yogyakarta berubah menjadi pusat budaya dan ilmu, tempat di mana setiap jiwa merasa diberi ruang untuk tumbuh dan bersuara. Sultan membuka pintu keraton bagi siapa saja yang ingin berkarya. Ia mendirikan pendapas seni, tempat para penari, pengrawit, dan dalang berkumpul untuk melatih dan menampilkan karya-karya sakral. Tari-tarian seperti Bedaya Semang, yang dipercaya sebagai tarian spiritual persembahan untuk Ratu Kidul, diciptakan dan dilatih dengan penuh kehikmatan. Tiap gerakannya bukan sekadar estetika, tapi doa yang menari dalam diam. Sementara itu, para pujangga mulai menulis kembali naskah-naskah Jawa kuno yang sempat hilang atau rusak akibat peperangan. Mereka menyusun kembali ajaran-ajaran filsafat dalam bentuk tembang macapat, menuliskan ulang serat Wedatama dan serat Wulangreh yang mengajarkan etika, kebijaksanaan, dan kehidupan seimbang. Di balai-balai kecil, orang-orang berdiskusi tentang harmoni antara manusia dan alam, tentang siklus hidup, bahkan tentang rahasia semesta. Tak hanya seni dan sastra, ilmu pengetahuan tradisional pun hidup kembali. Tabib, ahli ramuan, dan dukun berpengalaman diundang ke keraton untuk mengajarkan pengobatan tradisional. Para ahli perbintangan mengamati langit dan menyesuaikan kalender Jawa, menghitung hari baik untuk pertanian dan pernikahan. Semua berjalan harmonis, seolah alam pun turut mengatur waktu di tanah ini. Keraton menjadi ruang terbuka bagi rakyat, bukan hanya pusat kekuasaan tertutup. Sultan sering keluar dari kediamannya dan berbicara langsung dengan rakyat di pasar atau alun-alun. Ia menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan, dan memberikan keputusan yang bijak. Bagi rakyat, Sultan bukan hanya pemimpin, tapi juga bapak yang melindungi dan memahami. Dan yang terpenting, Yogyakarta mulai dikenal sebagai tempat yang menampung jiwa-jiwa yang hilang. Mereka yang terpinggirkan oleh zaman, mereka yang mencari makna hidup, dan mereka yang rindu rumah spiritual, semua menemukan tempat di kota ini. Di Yogyakarta, budaya bukan sekadar warisan, tapi napas hidup yang terus bergerak. Dan keraton adalah jantungnya, berdetak bukan karena kekuasaan, tapi karena cinta pada bumi dan langit. Di masa Sultan Hamengkubuwono I, cinta rakyat kepada pemimpinnya bukan sekadar cerita yang dibesar-besarkan. Cinta itu nyata, tumbuh dari tanah, mengalir di sungai, dan hidup dalam detak jantung masyarakat Yogyakarta. Bagi rakyat, Sultan bukan hanya raja yang memerintah dari kejauhan.
Ia adalah simbol harapan yang hadir dalam keseharian mereka. Ia bukan bayang-bayang di dinding istana, melainkan pelita yang menyala di tengah kegelapan kehidupan yang penuh ujian. Di desa-desa kecil di sekitar keraton, kisah tentang kebaikan sultan diceritakan dari mulut ke mulut. Seorang petani tua pernah menangis di depan anak-anaknya sambil berkata, "Sultan tidak mengambil sawah kita, malah membantu membangun saluran air. Itulah raja." Seorang janda penjual kue di pasar berkata kepada pembeli, "Aku tidak takut hidup miskin, karena kita punya sultan yang tidak pernah membiarkan rakyatnya lapar." Cerita-cerita semacam itu membentuk sebuah narasi kolektif, bahwa kerajaan ini berdiri bukan karena benteng tinggi, tapi karena kepercayaan yang dalam. Dalam berbagai acara kerakyatan, rakyat sering datang tanpa diundang hanya untuk melihat wajah sultan. Ketika sultan berjalan keluar istana dan menyapa warga, anak-anak kecil berlarian ke arah beliau, ibu-ibu membungkuk dalam hormat, dan para lelaki mencium tanah sebagai tanda bakti. Tapi sultan tak pernah menanggapi itu dengan kesombongan. Ia selalu membalas dengan senyum sederhana, dengan genggaman tangan, dan kadang-kadang sekadar anggukan penuh makna. Ia tahu bahwa kehormatan bukan datang dari simbol, tapi dari perbuatan. Ketika Yogyakarta mulai berkembang menjadi pusat perdagangan, banyak bangsawan baru yang datang dan mencoba meniru gaya sultan. Tapi rakyat tahu, yang asli hanya satu. Mereka bisa membedakan pemimpin yang benar-benar memihak dengan yang hanya berpura-pura peduli. Dan cinta yang tulus, seperti yang dimiliki rakyat pada sultan, tidak bisa dibeli dengan uang atau jabatan. Dalam budaya Jawa, ada konsep trapsila, sikap penuh tata krama, hormat, dan lembut. Sultan menjalankan itu dengan utuh. Ia tidak pernah meninggikan suara di hadapan rakyat. Ia tidak pernah mempermalukan siapapun di depan umum. Ia memilih menyampaikan teguran dengan nasihat, bukan dengan hukuman. Ia percaya bahwa manusia bisa berubah dengan cinta, bukan dengan takut. Maka di hati rakyat Yogyakarta, sultan bukan sekadar pemimpin, tapi bapak. Sosok yang melindungi, membimbing, dan tak pernah meninggalkan. Bahkan setelah wafatnya nanti, rakyat percaya bahwa semangatnya masih ada di keraton, di udara kota, dan di hati setiap orang yang mencintai Yogyakarta dengan tulus. Sebab cinta sejati, seperti kekuasaan yang luhur, tidak pernah benar-benar mati. Waktu bergulir, dan di tengah tantangan zaman yang datang silih berganti, Yogyakarta tidak kehilangan jati dirinya. Justru di saat kerajaan-kerajaan lain perlahan ditelan arus modernisasi tanpa arah, Yogyakarta tetap kokoh sebagai penjaga ruh budaya Jawa. Keraton yang dibangun dari batu dan doa itu kini bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga jantung budaya, tempat di mana seni, sastra, dan spiritualitas tumbuh subur, mekar seperti bunga yang tak pernah layu. Di dalam tembok keraton, para seniman tidak hanya menciptakan karya, tetapi juga menjaga warisan leluhur. Gamelan ditabuh bukan hanya untuk hiburan, tapi sebagai doa yang hidup dalam nada. Tari-tarian seperti serimpi dan bedhaya ketawang dilatih dengan penuh ketekunan, karena setiap gerakan membawa makna mendalam, seperti pesan rahasia dari masa lalu yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang peka. Selain seni, keraton juga menjadi tempat penyimpanan naskah-naskah kuno, baik dalam bentuk serat maupun babat. Di ruang-ruang pustaka yang tenang, para pujangga menyalin, menafsirkan, dan merangkai ulang cerita-cerita besar Jawa. Mereka bukan sekadar penulis, tetapi penjaga ingatan kolektif. Mereka sadar, bangsa tanpa cerita adalah bangsa tanpa arah. Maka di Yogyakarta, kisah menjadi pelita, dan pelita itu dijaga seperti pusaka. Yogyakarta juga menjadi tempat tumbuhnya generasi pemikir. Di luar tembok keraton, muncul sekolah-sekolah rakyat, sanggar sastra, dan ruang-ruang diskusi terbuka. Rakyat diajak berpikir, bukan hanya mematuhi. Mereka belajar tentang dunia sambil tetap berpijak pada nilai-nilai leluhur. Bahkan banyak tokoh pergerakan nasional, seperti Ki Hajar Dewantara dan Soekarno Muda, menimba ilmu dan semangat dari Yogyakarta. Keraton tidak menutup diri. Ia membuka pintunya bagi siapapun yang ingin belajar. Setiap bulan, Sultan mengundang seniman desa untuk tampil, berdialog, dan diberi penghargaan. Ia tahu, kebudayaan bukan milik bangsawan saja, tapi milik semua. Di pasar, di sawah, di dapur, di sanalah sejatinya budaya hidup. Yogyakarta tidak besar karena gedung-gedungnya. Ia besar karena jiwanya. Karena dalam setiap langkah warganya, ada kepercayaan bahwa hidup harus dijalani dengan seimbang, penuh rasa hormat, dan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Sebuah cerita yang lahir dari tanah, dari langit, dan dari cinta yang tak pernah padam. Ketika Belanda semakin memperluas cengkeramannya atas Nusantara,
Banyak kerajaan memilih menyerah atau berkolaborasi demi kenyamanan. Tapi Yogyakarta, di bawah bimbingan para sultan, menunjukkan sikap berbeda. Bukan berarti melawan dengan senjata, tetapi dengan strategi yang lembut namun dalam, menjaga jati diri budaya, melindungi rakyat, dan menyebarkan semangat kemerdekaan secara diam-diam. Sultan Hamengkubuwono IX, penerus yang lahir di abad ke-20, mewarisi bukan hanya tahta, tetapi juga roh kepemimpinan leluhur. Ia tumbuh sebagai seorang pemuda yang cerdas, belajar di Belanda namun tetap rendah hati. Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, dan Belanda melakukan agresi militer, Yogyakarta langsung menyatakan bergabung dengan Republik, tanpa syarat. Bukan hanya itu, Sultan Hamengkubuwono IX bahkan menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota sementara Indonesia, saat Jakarta jatuh ke tangan Belanda. Ini bukan keputusan mudah. Menjadikan keraton dan kota sebagai markas perjuangan berarti membuka kemungkinan perang, kerusakan, bahkan kehilangan nyawa. Tapi Sultan tak gentar. Ia berkata, kalau Yogyakarta dibakar, biarlah saya jadi abu bersama kota ini. Kalimat itu menjadi bukti cinta tanpa batas pada bangsa. Selama ibu kota berpindah ke Yogyakarta, 1946-1949, keraton menjadi tempat berkumpulnya para tokoh nasional. Di bangsal kepatihan, strategi perjuangan dibahas. Di ruang makan keraton, para pejuang duduk berdampingan, membagi nasi dan harapan. Bahkan Sultan menyumbangkan seluruh gajinya untuk pembiayaan negara yang baru lahir. Ia tidak hanya menjadi raja, tapi pahlawan sejati. Rakyat Yogyakarta pun mendukung penuh. Mereka melindungi para pejuang, menyembunyikan senjata, dan menyebarkan berita kemerdekaan lewat surat-surat bawah tanah. Anak-anak sekolah belajar sambil berjaga. Para ibu memasak untuk tentara rakyat, dan para petani menyumbangkan hasil panen mereka tanpa diminta. Yogyakarta menjadi kota yang menyatu dengan perjuangan. Ketika Belanda menyerbu lagi dan menawan Soekarno-Hatta, Sultan tidak lari. Ia justru mengatur serangan balik dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Serangan ini menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada, masih kuat. Dan Yogyakarta, sekali lagi, menjadi panggung sejarah. Setelah kemerdekaan Indonesia diakui secara penuh oleh Belanda, para pemimpin nasional sepakat bahwa Yogyakarta tidak boleh disamakan dengan daerah lain. Bukan karena ingin diistimewakan, tetapi karena peran dan pengorbanannya memang luar biasa. Maka pada tahun 1950, pemerintah menetapkan status daerah istimewa Yogyakarta, DIY. Sebuah pengakuan formal terhadap peran spiritual, kultural, dan politis kota ini dalam lahirnya Republik Indonesia. Di dalam UU Keistimewaan, tertulis bahwa Sultan Yogyakarta akan menjabat sebagai gubernur DIY seumur hidup, dan Paku Alam, wakil raja dari Kadipaten Pakualaman, sebagai wakil gubernur. Ini bukan warisan feodal, melainkan bentuk kepercayaan rakyat dan negara terhadap kepemimpinan Sultan. Karena dalam diri Sultan, ada keseimbangan antara adat dan modernitas, antara budaya dan negara. Sultan Hamengkubuwono IX menerima itu dengan kerendahan hati. Ia tidak menggunakan posisi itu untuk memperkaya diri. Ia bahkan menolak pembangunan istana pribadi yang mewah, dan lebih memilih fokus membangun sekolah, rumah sakit, dan pasar-pasar rakyat. Ia tahu bahwa keistimewaan bukan soal kekuasaan, tapi soal tanggung jawab. Di era selanjutnya, Yogyakarta terus memelihara keistimewaannya dengan cara yang arif. Bukan hanya mempertahankan tata ruang keraton dan adat istiadat, tetapi juga membuka ruang bagi dialog antara masa lalu dan masa depan. Sekolah-sekolah seni seperti ISI, Institut Seni Indonesia, berdiri. Komunitas sastra dan teater tumbuh. Anak-anak muda belajar filsafat Jawa dan teknologi dalam satu nafas. Di kampus-kampus, seperti UGM dan UNY, semangat kebangsaan bertemu dengan semangat kebudayaan. Keistimewaan Yogyakarta tidak membuat kota ini eksklusif. Sebaliknya, ia merangkul siapa saja yang ingin belajar, berkontribusi, dan menghormati akar budaya. Di jalanan Malioboro, kita bisa melihat seniman jalanan tampil sejajar dengan profesor. Di desa-desa, upacara tradisional hidup berdampingan dengan pertanian modern. Semua ini adalah bukti bahwa Yogyakarta bukan hanya istimewa karena aturan, tetapi karena jiwanya yang terus menyala. Dan hingga kini, Sultan tetap dihormati, bukan karena undang-undang, tetapi karena keteladanannya. Rakyat Yogyakarta tidak lupa bagaimana dahulu pemimpinnya berdiri di garis depan perjuangan. Mereka tahu, darah yang mengalir di balik batik dan belangkon itu bukan hanya darah bangsawan, tapi darah pengabdian. Dan selama semangat itu tetap hidup,
Yogyakarta akan tetap menjadi kota yang istimewa di mata negara dan di hati rakyat. Di tengah hiruk-pikuk zaman modern dan arus digitalisasi yang tak terbendung, Keraton Yogyakarta tetap berdiri kokoh seperti dulu. Ia tidak lapuk dimakan waktu, tidak runtuh oleh godaan zaman. Bangunan-bangunan berarsitektur Jawa yang khas, seperti Bangsal Kencana, Bangsal Prabayeksa, dan Siti Hinggil, masih tegak menantang langit. Namun kekokohan keraton bukan terletak pada tiangnya atau temboknya, melainkan pada ruh budaya dan spiritualitas yang dijaganya. Setiap pagi, para abdi dalam mengenakan pakaian tradisional, surjan, blangkon, dan jarik. Mereka menjalankan tugas dengan ketekunan dan tata krama tinggi. Dari menyapu halaman dengan sapu ijuk hingga menata bunga di altar leluhur, semua dilakukan bukan sekadar pekerjaan, tapi ritual pengabdian. Mereka sadar bahwa menjaga keraton bukan sekadar menjaga bangunan, tapi menjaga warisan nilai dan keyakinan. Di dalam keraton, terdapat simbol-simbol filosofis yang tidak dimengerti oleh mereka yang hanya melihat dari mata luar. Ada bentuk-bentuk bangunan yang melambangkan watak manusia, warna-warna pakaian yang menandai fase kehidupan, dan bahkan arah mata angin yang memiliki makna tersendiri dalam perjalanan spiritual Jawa. Di bangsal utama, gamelan disimpan dan hanya dimainkan pada waktu-waktu tertentu. Suaranya tidak sekadar musik, tapi frekuensi jiwa yang meresap ke tulang. Keraton juga menjadi pusat berbagai upacara adat penting seperti garebek, sekaten, dan tinggalan dalem, di mana masyarakat dari berbagai penjuru berdatangan. Bukan hanya untuk menonton, tapi untuk mengalirkan rasa hormat dan rasa memiliki terhadap budaya. Upacara ini mempertemukan generasi tua dan muda, bangsawan dan rakyat, semua duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Banyak orang luar bertanya, mengapa Yogyakarta tidak berubah? Mengapa ia tetap mempertahankan adatnya, padahal kota lain telah menghapus semua demi kemajuan? Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena Yogyakarta tidak menolak modernitas, ia hanya memilih untuk bersanding, bukan menggantikan. Ia percaya bahwa masa depan harus dibangun di atas pondasi nilai-nilai lama yang terbukti bijak dan menyejukkan. Keraton bukan museum mati. Ia adalah ruh hidup dari tanah Jawa, tempat di mana suara leluhur masih bergema dalam setiap upacara, di mana doa tidak hanya dilantunkan di masjid, tapi juga di pendapa dan di pelataran. Ia adalah tempat di mana langkah kaki tidak hanya menyentuh tanah, tapi juga membuka pintu batin. Dan selama keraton masih berdiri, selama ada satu orang saja yang percaya pada makna di balik adat, maka Yogyakarta akan tetap memiliki jiwanya. Jika suatu malam kamu berjalan di tepian pantai Parangtritis, saat angin laut menggiring pasir dan langit menyala penuh bintang, kamu mungkin akan melihat sesuatu yang berbeda. Di antara debur ombak dan suara kidung alam, ada satu tampah berisi bunga, kemenyan, dan makanan, diletakkan di atas batu atau mengapung di atas air. Itulah sesajen, sebuah bentuk penghormatan yang masih dilakukan hingga hari ini oleh mereka yang percaya bahwa dunia tak hanya dihuni oleh yang terlihat. Sesajen itu bukan persembahan karena takut, tapi karena rasa hormat dan cinta. Ia diletakkan oleh orang-orang yang datang dengan hati tulus, memohon keselamatan, memanjatkan harapan, atau sekadar mengucap terima kasih kepada semesta. Di balik wujud fisiknya, sesajen adalah pengakuan manusia atas keterbatasan dirinya, dan pengingat bahwa kita hanyalah bagian kecil dari alur besar kehidupan. Bukan hanya di pantai. Di lereng Gunung Merapi, tradisi serupa masih dilakukan oleh para penduduk desa dan spiritualis keraton. Mereka membawa tumpeng, bunga 7 rupa, dan dupa ke titik-titik tertentu yang dianggap sakral. Salah satu yang paling terkenal adalah rumah Mbah Maritjan, juru kunci Merapi yang hingga akhir hayatnya menjaga nilai-nilai luhur dalam diam dan kesetiaan. Ia tidak bicara banyak, tapi keteguhannya mengajarkan makna pengabdian sejati. Ritual-ritual ini bukan pertunjukan. Mereka dilakukan dalam diam, tanpa iklan, tanpa sorotan kamera. Bahkan kadang hanya satu orang yang datang, duduk bersila di depan batu, menunduk dan berbisik pelan. Tapi justru dalam kesunyian itu, terdapat kekuatan batin yang tak bisa diukur oleh dunia modern. Inilah salah satu alasan mengapa Yogyakarta terasa berbeda. Ia menyimpan kesadaran spiritual kolektif yang masih hidup dan berdenyut dalam keseharian. Orang mungkin menganggap sesajen dan semedi sebagai tahayul. Tapi bagi masyarakat Yogyakarta, itu adalah cara menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan semesta. Mereka tidak menyembah batu atau laut, tapi menghormati energi dan keselarasan yang menghidupi semuanya. Dalam bahasa Jawa, urip iku urup, hidup itu menyala, dan sesajen adalah api kecil yang menjaga nyala itu tetap terang. Dan selama masih ada sesajen yang dihanyutkan ke laut, selama dupa masih menyala di kaki gunung, selama masih ada orang yang menyeka air mata di pelataran keraton sambil berdoa dalam bahasa yang hanya dimengerti hatinya sendiri,
maka Yogyakarta belum kehilangan jiwanya. Ia tetap menjadi rumah, tidak hanya untuk tubuh, tapi juga untuk jiwa yang mencari makna. Yogyakarta bukan kota biasa. Ia adalah tempat di mana waktu seakan melambat, memberi ruang bagi manusia untuk merenung, mengingat, dan memahami siapa dirinya. Di saat kota-kota lain berlomba membangun gedung pencakar langit dan melupakan asal-usulnya, Yogyakarta justru menumbuhkan akar sebelum menumbuhkan pucuk. Di sini, modernitas dan tradisi berjalan berdampingan seperti dua sahabat lama yang saling menjaga. Anak-anak muda berdiskusi filsafat di warung kopi, membahas Nietzsche dan Rangga Warsita dalam satu tarikan napas. Seniman lukis berpameran di galeri kampung. Mahasiswa berjalan kaki menyusuri Malioboro sambil bersyair, dan para nenek menjual jamu dengan senyum sabar yang seperti tidak pernah kehabisan cahaya. Di Yogyakarta, semua orang memiliki tempat, asal ia datang dengan hati yang jujur. Bagi perantau, kota ini adalah rumah kedua. Bagi pelajar, kota ini adalah guru yang mengajarkan pelajaran hidup di luar kelas. Bagi seniman, ia adalah panggung terbuka yang menerima segala bentuk ekspresi. Dan bagi mereka yang sedang mencari jati diri, Yogyakarta adalah cermin batin yang memantulkan siapa kita sesungguhnya, lengkap dengan luka, harapan, dan doa yang belum selesai. Tak heran jika banyak yang datang dan tak pernah bisa benar-benar pulang. Bukan karena tak ada uang untuk kembali, tapi karena jiwanya sudah menetap di sini. Mereka bekerja, menikah, punya anak, dan mewariskan cinta pada Yogyakarta seperti warisan paling berharga. Bahkan mereka yang sudah pergi tetap menyebut Yogyakarta dengan suara yang lembut, seperti menyebut nama kekasih pertama. Setiap sudut Yogyakarta seperti berbicara. Jalan-jalan sempitnya menyimpan cerita masa lalu. Angkringan di pojok kampung bukan sekadar tempat makan, tapi tempat saling mendengarkan. Toko buku tua menyimpan pikiran-pikiran besar yang tak lekang. Bahkan tukang becak pun bisa jadi filsuf malam hari, jika kita mau mendengarkan kisah hidupnya. Dan semua ini terjadi karena Yogyakarta tidak pernah lupa siapa dirinya. Ia tidak menginginkan jadi kota besar yang kehilangan arah. Ia hanya ingin jadi tempat di mana manusia bisa hidup dengan utuh, berpikir, merasa, berkarya, dan berdoa. Maka tak heran jika Yogyakarta disebut sebagai kota dengan hati. Karena di sini, hati bukan hanya simbol. Ia adalah poros dari segalanya. Segala yang besar seringkali dimulai dari retakan. Seperti bunga yang tumbuh dari celah batu, atau cahaya yang menyelinap masuk lewat jendela yang retak. Begitulah Yogyakarta lahir, dari perpecahan yang menyakitkan, dari perang saudara yang nyaris mengoyak bumi Jawa, dari pertarungan darah dan pengkhianatan, namun akhirnya melahirkan kesatuan yang lebih dalam daripada sekadar kekuasaan politik. Dulu, Mataram pecah menjadi dua. Air mata mengalir saat perjanjian Giyanti ditandatangani, karena yang dahulu satu kini terbelah. Tapi di balik pembelahan itu, tersimpan rahmat. Lahirlah Yogyakarta sebagai kerajaan baru yang tidak membangun dari amarah, melainkan dari cita-cita. Sultan Hamengkubuwono I tidak menjadikan kekuasaan sebagai alasan untuk membalas. Ia menjadikannya kesempatan untuk menyembuhkan, untuk memperbaiki apa yang dulu rusak, dan untuk membentuk ulang apa yang dulu bengkok. Dari puing-puing perang, ia membangun keraton bukan sebagai benteng pertahanan, tapi sebagai pusat nilai dan makna. Ia tidak mendidik rakyat dengan pedang, tapi dengan seni, dengan sastra, dengan doa, dan dengan kasih. Ia membuktikan bahwa luka bisa menjadi jalan cahaya, bahwa kehancuran bisa melahirkan sesuatu yang jauh lebih agung, sebuah peradaban batin. Dan benar, Yogyakarta tumbuh menjadi rumah bersama, tempat orang-orang dari latar belakang berbeda menemukan tempat berpijak. Ia tidak memilih siapa yang boleh tinggal atau belajar. Ia hanya meminta satu hal, datanglah dengan hati yang terbuka. Maka semua yang datang, dari pelosok Indonesia hingga penjuru dunia, menemukan satu hal yang sama, kehangatan yang tak dibuat-buat. Keraton tetap berdiri, pasar tetap ramai, gamelan tetap ditabuh. Dan di antara semua itu, Yogyakarta memeluk semua orang yang bersedia berjalan pelan, merenung, dan bertanya, apa artinya hidup yang utuh? Maka tak berlebihan jika ada yang berkata, bahwa Yogyakarta adalah titik temu antara luka dan harapan, antara masa lalu yang tak bisa diubah dan masa depan yang bisa ditenun kembali. Dari perpecahan, lahirlah persatuan. Dari tanah yang dulu penuh darah, kini tumbuh taman-taman doa dan karya. Yogyakarta tidak pernah mengejar jadi yang terbesar. Tapi ia membuktikan bahwa yang paling mengakar, akan bertahan paling lama. Dan karena itu, namanya tidak hanya diingat di peta, tetapi di hati, di syair, di doa, di puisi, di rindu. Jika ada kota yang dibangun bukan hanya dari batu, semen,
dan cetak biru, maka Yogyakarta adalah salah satunya. Ia lahir dari doa-doa panjang para leluhur, dari semedi yang sunyi, dari bisikan angin yang menyampaikan petunjuk. Ia dibangun bukan oleh penguasa yang haus nama, tetapi oleh seorang sultan yang ingin membalas luka sejarah dengan cinta yang tidak bersyarat. Lihatlah jalanan kota ini, dari Tugu hingga pantai selatan, semua tersusun dalam poros spiritual. Ia tidak dibangun karena kebetulan, tapi karena kehendak. Dari Gunung Merapi, kekuatan alam mengalir. Dari Laut Selatan, kebijaksanaan batin menyapa. Dan di tengahnya, berdiri keraton, penjaga keseimbangan semesta. Sumbu ini bukan hanya garis di atas peta, tapi urat nadi ruhani yang menghidupkan kota ini sejak kelahirannya. Warganya tidak besar kepala, tapi mereka tahu bahwa mereka tinggal di tanah yang diberkahi. Maka dalam setiap aktivitas, terselip rasa syukur. Tukang becak yang mengantar penumpang dengan senyum. Seniman jalanan yang tetap bermain gitar meski tak banyak yang menonton. Petani yang menanam padi sambil memanjatkan mantra. Semua itu adalah doa yang bergerak, manifestasi dari cinta yang telah diwariskan sejak zaman Sultan pertama. Yogyakarta bukan kota yang mengejar kemegahan. Tapi justru karena itulah, ia menjadi tempat paling megah di hati siapapun yang pernah singgah. Kota ini mengajari bahwa kekuatan sejati datang dari kelembutan. Bahwa keabadian tidak lahir dari kecepatan, melainkan dari kedalaman. Disinilah manusia bisa berhenti sejenak, menengok ke dalam dirinya sendiri, dan bertanya, apa yang sungguh penting dalam hidup ini? Di halaman keraton yang tenang, seorang anak duduk memandangi langit sore. Ia belum tahu sejarah panjang kota ini, tapi ia merasakan damai. Dan mungkin, kelak ketika ia dewasa, ia akan tahu bahwa damai yang ia rasakan hari itu adalah hasil dari 200-an tahun lalu. Dari semangat seorang sultan, dari cinta seorang rakyat, dari jejak kaki seorang pemimpin yang tidak pernah berhenti mencintai tanahnya. Inilah Yogyakarta, kota yang tidak hanya hidup, tapi menghidupkan. Tempat di mana masa lalu, kini, dan masa depan saling bergandengan tangan. Tempat di mana budaya bukan beban, tapi cahaya. Dan tempat di mana cinta, dalam bentuknya yang paling jujur, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan keteladanan. Terima kasih sudah mendengar cerita Ocha. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.